Halo semuanya, balik sama gue di channel FPL 62. Di video kali ini gue akan membahas mengenai game week keempat. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus video sampai habis. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Oke, pertama-tama seperti biasa gue pengen nge-review tim gue di game week ketiga kemarin, dimana gue dapet red arrow pertama gue akhirnya di musim ini dengan ranking gue terakhir 69.000 turun ke 161.000, jadi sekitar 100% lebih gitu ya turunnya. Dengan total poin gue di game week kemarin adalah 48, persebarannya dari Ramsdale dapat clean sheet, back gue ngaco banget semuanya maksimal 1 poinnya ya. TAA kebobolan 2 gol, kartu kuning. Kemudian Neco Williams kebobolan di akhir-akhir sama Everton gitu ya dari Gray. James juga Chelsea kebantai dari Leeds 3-0. Dan Cancelo juga kebobolan 3 gol dari Newcastle dan kartu kuning juga. Jadinya tim gue defendernya sama sekali total poinnya cuma 2 doang. Kemudian di midfield di sini yang sedikit blank cuma Diaz gitu ya. Martinelli dan juga Gross dapat 1 assist, kemudian Salah 1 gol dengan gue kaptennya jadi 16. Kemudian Erling Haaland di sini juga dapetin 1 golnya dan Gabriel Jesus di sini dengan 1 assistnya juga. Kemudian untuk bench di sini malah poinnya bisa dibilang lumayan ya. Dimana gue dapat 8 poin dari Andreas dan juga Trippier nyetak gol free kick yang bagus banget menurut gue. Dapat 6 poin. Jadi total poinnya ada 48 di sini, rata-ratanya gue agak lupa berapa, cuma gue rasa gue kayaknya either di pas rata-rata atau enggak gue di bawah rata-rata gitu. Jadi pastinya panah merah banget gitu ya. Dan untuk next steps-nya pastinya akan gue bahas di belakang, dan sekarang gue akan membahas dulu mengenai jadwal pertandingan dari game week keempat sampai nanti game week sekitar game week 8 mungkin. Nah, di sini udah gue siapin jadwal pertandingan dari game week keempat sampai game week 8 dengan gue di sini ngambil data dari tim Bayer seperti biasa. Gue ngeliat sampai game week ke-8 karena seperti yang selalu gue bilang, game week 9 gue kemungkinan besar akan wildcard gitu ya. Jadi kalau lu lihat di sini ada beberapa tim yang bisa dibilang punya pertandingan bagus sampai dengan game week ke-8. Ada Brighton, Arsenal, Leeds, Brentford, Liverpool, Chelsea. Sisanya agak sedikit udah mulai ini ya. Spurs masih bagus sih menurut gue. City pun juga udah mulai. Manchester United udah agak sedikit sulit. Di situ ada Leicester, Arsenal, Crystal Palace yang menurut gue sebenarnya tim yang cukup oke juga. Jadi pasti kalau lu pengen cari pemain-pemain untuk transfer plan lu di game week keempat ini, lu bisa ngambil dari tim-tim yang punya fixture yang bagus kayak Brighton. Di situ ada Gross, ada Trossard, ada McAllister. Arsenal banyak banget pemainnya. Leeds juga menarik banget menurut gue, Rodrigo dan juga Aronson. Kemudian Brentford pastinya menurut gue aset yang paling wajib adalah Tony daripada yang lainnya. Liverpool pastinya lu semua udah tahu siapa aja asetnya. Chelsea, Cucurella menurut gue bagus banget. Spurs, Kane, Perisic yang menurut gue bisa banget jadi inceran lu semua untuk game keempat nantinya. Nah, berikutnya gue akan membahas mengenai pemain-pemain mana aja yang menurut gue layak banget untuk lu semua pantau gitu ya, dan gue akan kasih lihat datanya, dan gue akan tunjukin juga kenapa menurut gue pemain-pemain ini menarik banget. Nah, di sini ada beberapa pemain yang menurut gue menarik banget kayak KDB, Rodrigo, Tony, dan juga ada Perisic di sini. Nah, kenapa 4 pemain ini menurut gue menarik? Yang pasti pertama karena adalah fixture-nya ya. Kalau lihat di sini, fixture-nya hijau semua. Ini menurut FDR dari FPL juga bener-bener hijau semua, kecuali Perisic dari Spurs yang akan bertemu dengan West Ham di game week kelima. Itu dikategorikan agak setengah gitu ya sama FPL. Jadi gue kasih putih, nggak merah juga, nggak susah. Dan kalau lihat secara data di sini, gol, Rodrigo 4 gol luar biasa banget dari 3 pertandingan kemarin. Tony 2 gol. Untuk assist, KDB gak usah dipertanyakan lagi gitu ya visinya. 3 assist dari 3 pertandingan. Perisic juga 2 kali assist dari 3 game kemarin, yang bahkan game pertama dia gak main gitu ya. Dan Ivan Toney juga di luar dugaan. Brentford, Toney jadi ujung tombak lagi di musim ini seperti musim lalu juga. Tapi pencapaiannya dengan non penalty XG-nya 1,41 menurut gue ini tinggi banget. Bahkan lebih besar dari KDB, walaupun ya emang sebenarnya bisa dibilang KDB nggak seharusnya punya XG yang gede juga ya, karena itu bukan tugas dia. Tapi ini menunjukkan menurut gue luar biasa banget Tony dengan NPXG di sini sama Rodrigo yang luar biasa banget juga di 3 pertandingan kemarin. Punya fixture bagus. Kemudian juga untuk NPXGI, non penalty expected goals involvement gitu ya. KDB pastinya dengan asisnya yang banyak banget di sini 2,31. Kemudian juga Rodrigo bahkan 2,26 dengan pertandingan akan melawan Brighton dan juga Everton. Jadi ini adalah beberapa pemain pastinya yang bisa jadi watchlist kalian semua. KDB kalau misalkan kalian mau tukar beberapa pemain premium kalian, kayak misalnya kalau udah nggak percaya sama Son atau
mau tuker Haaland ke midfield dari Manchester City gitu bisa banget. Untuk Rodrigo juga menurut gue kalau lu udah gak percaya sama beberapa pemain harga yang agak di atas Rodrigo, misalnya kayak Luis Diaz, bisa tuker ke Rodrigo. Atau bahkan lu punya kayak Bailey, Neto yang masih ada di tim lu dan lu juga punya uang di bank gitu ya, lu bisa upgrade ke Rodrigo. Ivan Toney bisa jadi opsi striker ketiga kita. Dan terakhir ada Perisic di sini, pastinya bisa jadi opsi juga kalau lu punya Koulibaly gitu ya, atau lu udah gak percaya sama defender Chelsea atau Liverpool, bisa banget lu ganti Perisic. Tapi untuk Perisic pastinya kita semua harus tahu bahwa ada resiko dari rotasi gitu ya dari Ivan Perisic sendiri. Akan gue bahas nanti berikutnya di sini. Tapi untuk sekarang ini adalah 4 nama yang menurut gue menarik banget dan juga bisa jadi pertimbangan lo pastinya untuk game week keempat. Nah berikutnya gue juga ingin membahas mengenai kapten pastinya. Di sini ada 4 nama yang menurut gue jadi opsi yang stand out dan mungkin adalah 4 besar pemain yang akan dikaptenin juga menurut gue. Bisa jadi ada Jesus, ada Haaland, ada Salah dan juga Kane. Kalau lihat secara data pastinya di sini Haaland menarik banget, semuanya hijau gitu ya. Dengan Salah bahkan bisa dibilang paling jelek di sini secara data. Cuma untuk secara pertandingan menurut gue home, walaupun sebenarnya Bournemouth di sini secara XG lebih bagus dari Nottingham Forest, dari Crystal Palace. Cuma menurut gue ya gue nggak tahu sih ya, tapi harusnya Liverpool bangkit dari kekalahannya dari Manchester United kemarin. Sama kayak video lalu gue bilang bahwa MU kemungkinan besar akan bangkit juga gitu ya setelah kekalahan 4-0 itu, dan bener ternyata dia berhasil menang lawan Liverpool. Dan di sini Liverpool juga gue rasa home ini jadi ajang pembuktian dia untuk titik balik lah, setidaknya berhasil menang, dapat 3 poin, mulai perlahan-lahan naik lagi, gak di papan bawah. Dan menurut gue dengan masih keluarnya Darwin Núñez, Muhammad Salah masih jadi ujung tombak dari Liverpool itu sendiri. Nah berikutnya di sini seperti yang udah bahas, game week keempat sama game week keenam ini akan banyak banget bisa dibilang harusnya rotasi gitu ya, karena pertandingannya lumayan padat. Kalau lu ngecek schedule gitu ya, game week keempat ini akan di hari Sabtu, game week kelima akan di hari Rabu atau Kamis waktu Indonesia gitu ya, dan juga pertandingan game week ke-6 akan ada di hari Sabtu lagi, jadi padat banget. Dan di sini gue udah masukin beberapa list yang gue ambil dari Fantasy Football Scout untuk ngelihat bisa dibilang lamanya masing-masing tim itu istirahat dari game week ke-4, game week ke-5, dan juga game week ke-5 sampai dengan game week ke-6. Nah ada beberapa tim yang di sini gue kotakin merah atau pink bisa dibilang, yaitu ada Aston Villa, Newcastle, Nottingham Forest, Tottenham, dan juga Wolves. Itu adalah tim-tim yang harus kalian catat karena dia punya jadwal istirahat paling sedikit, atau bisa dibilang pertandingannya tuh paling mepet gitu ya. Dan apa artinya? Artinya mungkin gue akan expect beberapa rotasi dari masing-masing pelatih. Contohnya kayak Tottenham Hotspur, kalau dia punya kedalaman squad yang bagus, kayak Perisic bisa aja jadi main cadangan lagi kemungkinan. Kemudian tim-tim lain juga menurut gue bisa aja melakukan rotasi tersebut, tapi yang pingin gue highlight sebenarnya adalah Tottenham Hotspur dengan dia punya kedalaman squad yang menurut gue sih oke gitu ya untuk mengarungi musim ini. Dan gue bahkan bisa dibilang masukinnya sebagai 3 besar tim di musim ini. Jadinya gue rasa dia akan melakukan sedikit rotasi untuk menghindari cedera gitu ya. Untuk ya bisa dibilang karena musimnya masih panjang, pasti dia pengen semua pemain fit juga. Nah terakhir di sini pastinya gue akan membahas mengenai transfer plan dari tim gue sendiri. Oke, ini adalah tim gue dengan gue punya 2 transfer dan uang gue di bank sisa 0,4. Dan pastinya gue harus melakukan transfer atau transfer gue akan sia-sia di game week 4. Gue akan buang 1 transfer yang anggapannya nanti di game week keempat gue akan 2 transfer lagi. Dan gue gak suka dengan hal itu sebenarnya. Walaupun sebenarnya kalau kalian lihat tim gue ini menurut gue masih bagus banget. Dan gue sedikit bingung mau melakukan transfer apa. Gue bahkan nanya di Twitter kalau kalian suggest untuk melakukan apa. Banyak banget suggestionnya pastinya kayak dari Haaland ke Kane, menurut gue masuk akal. Trippier ke Perisic gue udah sedikit kekurangan duit 0,1 karena Perisic udah naik lagi harganya 5,5 dan Trippier gue masih 5 juta kalau dijual gitu ya. Dan gue sedikit ya bisa dibilang masih merasa Perisic ini ada resiko rotasi daripada Trippier. Berikutnya midfield gue masih percaya Martinelli, Gross punya fixture yang bagus, Salah, Diaz juga, walaupun Diaz mungkin jadi yang sebenarnya concern gue dari awal gitu ya, tapi Diogo Jota masih gak balik-balik. Dan Luis Diaz pertandingan berikutnya adalah Bournemouth, dan gue sayang banget gitu kalau misalnya keluarin Luis Diaz pas pertandingannya mau melawan Bournemouth, walaupun itu misalnya gue masukin Rodrigo gitu kan dari Leeds, tapi gue tetap aja lebih percaya Liverpool daripada Leeds. Kemudian untuk back gue masih percaya sebenarnya sama James, THA, Cancelo.
Menurut gue mereka back yang punya poin tinggi banget gimana pun musim mereka gitu ya. Nanti di akhir musim akan tetap tinggi poinnya, jadi gue akan tetap hold aja selama fixture itu bagus. Striker gue Jesus dan juga Haaland, gue juga masih percaya. Jadinya mungkin transfer yang akan gue lakukan adalah salah satu followers gue di Twitter kasih tahu bahwa lo harus ngecek sama satu pemain 4,5 juta yang bisa dibilang menit bermainnya udah mulai kelihatan, yaitu adalah Stansfield dari Fulham. Nah kalau kalian lihat di sini, walaupun pertandingan pertama nggak main, pertandingan kedua cuma 7 menit, dan pertandingan terakhirnya 76 gitu ya. Jadi menurut gue menit bermainnya meningkat terus, walaupun gue sebenarnya belum ngecek banget apakah pemain ini bermain karena ada cedera atau enggak. Cuma gue rasa gue akan cek lagi, dan kalau mungkin menurut gue ini adalah pemain 4,5 juta dengan menit bermain yang paling tinggi, ya mungkin gue akan sedikit buang aja pemain cadangan gue untuk masukin pemain cadangan lain lagi. Dan minggu depan gue akan masih punya 2 transfer. Jadi kayak gitu rencana transfer gue untuk minggu ini. Tapi kalau lo punya saran, menurut lo gue harus melakukan transfer apa di tim gue, boleh banget langsung aja tulis komen di bawah, karena jujur gue juga agak sedikit lagi bingung mau transfer siapa. Dan ya pastinya kalau kalian punya pertanyaan langsung aja komen di bawah juga. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Good luck buat game keempatnya. Dadah.